Kita belajar untuk mempercayai hati Tuhan dengan berinteraksi dengannya dan mengalami karakternya secara pribadi. Dan untuk mengenal Dia, mari terus merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis 2 Mei 2024, tertulis di Markus 2 ayat 7. Demikian dikatakan, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Dalam bahasa Batak dikatakan, "Napohado hatanion, namangaleai debatado ibana. Sesada debatado, natuk manesa dosa." Demikianlah firman Tuhan. John Stott, seorang teolog dan penulis, mengatakan, semua kejahatan di muka bumi ini berawal dari satu sumber, yaitu kesombongan dan iri hati. Karena iri hati, Kain membunuh Habel adiknya. Karena iri hati, orang Yahudi menyerahkan Yesus agar disalibkan. Karena iri hati, sekarang ini banyak orang berusaha membunuh reputasi atau kebaikan orang lain. Iri hati terjadi ketika seseorang tidak bisa menerima bahwa orang lain memiliki kelebihan, lebih kaya, lebih cantik, atau tampan, lebih populer, lebih berbakat, dan lain-lain sebagainya. Iri hati berdampak buruk pada diri seseorang yang mendorongnya berbuat jahat pada orang yang menjadi sasaran iri hatinya, akibat rasa tidak puas yang terpendam. Ada sebuah kisah dalam sekelompok burung elang di hutan. Ada seekor burung elang yang sangat iri hati pada burung elang yang lain karena mereka terbang lebih tinggi daripada dirinya. Suatu hari, ia melihat seorang pemburu yang sedang berburu di dekat mereka. Burung elang itu mendekati dan meminta si pemburu untuk memanah burung elang yang lain, supaya mereka tidak dapat terbang lagi. Pemburu ini heran, tetapi juga tertarik untuk mendapatkan seekor burung elang. Akhirnya, si pemburu menyetujui permintaan burung elang tersebut, tapi dengan satu syarat, ia harus merelakan beberapa helai bulunya untuk dipasangkan pada anak panahnya, supaya dapat terbang dengan tinggi tepat sasaran. Terdorong oleh rasa iri dan dengkinya, burung elang ini memenuhi syarat yang diajukan oleh si pemburu. Tanpa berpikir panjang, ia serahkan dan bersedia mencabut setiap helai bulunya untuk dipasang pada anak panahnya. Anak panah pertama dilemparkan dari busur dan meluncur ke udara dengan cepat. Tetapi sayangnya tidak mencapai burung elang yang terbang sangat tinggi di awan. Burung elang yang iri itu mencabut kembali sehelai bulunya dan menyerahkan pada si sang pemburu supaya anak panahnya melesat jauh lagi. Tapi ternyata lagi-lagi meleset. Begitulah seterusnya. Burung elang yang iri hati semakin terpancing dan terus mencabuti bulu-bulunya sampai habis. Sehingga ia kehilangan seluruh bulu di tubuhnya dan tidak dapat terbang lagi. Di saat seperti ini si pemburu yang cerdik justru memanfaatkan situasi. Dia mengambil kesempatan untuk menangkap sang burung elang yang sudah tidak mampu terbang lagi dan membawanya untuk menjadi santapan di rumahnya. Dari kisah ini jelas kita dapat memahami, ketika kita iri kepada kemampuan orang lain, itu hanya akan merugikan dan menyakitkan diri kita sendiri. Ibarat penyakit kanker, iri hati dapat menggerogoti vitalitas hidup dan jiwa manusia. Demikian juga dengan renungan kita hari ini yang mengkisahkan tentang orang-orang yang iri dan secara terang-terangan menolak serta menyangkal ketuhanan Yesus. Di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan jelas menolak Yesus adalah Tuhan, sekalipun mereka telah melihat dan mendengar kuasa Yesus secara langsung. Seperti dalam bacaan renungan kita hari ini, yang mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh.
Hal yang menarik dari kisah ini adalah Yesus sebelum menyembuhkan, dia terlebih dahulu berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Padahal orang itu datang untuk meminta kesembuhan secara jasmani. Kita bisa lihat di ayat 5. Yesus dan pimpinan Roh Kudus seperti mengetahui kebutuhan umatnya. Yang terutama dari si lumpuh ini adalah yaitu pengampunan dosa. Para ahli Taurat yang melihat kejadian itu berpikir Yesus telah menghujat Allah dengan mengucapkannya. Karena menurut mereka hanya Allah saja yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Namun Yesus mengetahui pikiran dari ahli Taurat. Ia pun berkata, "Agar engkau tahu bahwa anak manusia mempunyai otoritas di bumi untuk mengampuni dosa." Kita bisa baca di ayat 10. Yesus pun berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang lumpuh itu pun berdiri dan berjalan. Dalam kisah ini, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan sakit rohani, yaitu dosa, mengampuni dia, dan memulihkan seseorang yang sakit fisik. Jemaat Tuhan, jika Anda sedang mencari pengampunan atas dosa, Anda dapat yakin bahwa pengampunan dosa hanya ada dalam Yesus Kristus saja. Sebab di dalam Dia, semua nabi pun bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kita bisa baca di Kisah 10 ayat 43. Mari kita selalu mengakui kuasanya dan jangan menyangkalnya, agar hidup kita layak menerima pertolongannya. Amin. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengaku Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan yang maha kasih. Dengan kasih-Mu yang besar, Engkau telah mengampuni dosa kami, sehingga kami telah merasakan keajaiban-keajaiban kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu, bantulah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami tetap setia dan tidak meragukan kuasa-Mu terlebih ketika kami menghadapi kegagalan, penyakit, atau apapun masalah yang menimpa hidup kami. Biarlah iman kami semakin Engkau teguhkan melalui firman yang kami dengar hari ini, sehingga dalam setiap aktivitas kami atau tanggung jawab hidup kami, nama-Mu tetap kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini tanpa meragukan akan kuasa Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.